sesi panel ini. Baik, sebelum moderator memandu, izinkan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktu secukupnya kami berikan pada Bapak Dr. Rizal. Akhirul wafiqil aqwam. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur karena pada malam hari ini kita dipertemukan dalam forum silaturahim rapat koordinasi daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara untuk berkhidmat melaksanakan program kerja ke depan untuk kebangunan umat dan bangsa. Salam dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah uswatun hasanah yang telah memberikan kita pencerahan dari hadis beliau. Kita banyak mengetahui, memahami, dan bahkan dari hadis beliau kita bisa menjalankan ajaran Islam secara baik dan benar. Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk memanfaatkan waktu sebelum kami mempersilahkan kedua panelis yang tadi disebutkan oleh MC, kami undang dengan hormat yang mewakili Bapak Wakil Gubernur untuk tampil ke depan, dan yang kedua kami undang dengan hormat Bapak yang mewakili Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara. Izin berkata. Sebelum kami mempersilahkan kedua panelis, sebelum kita mempersilahkan kepada para panelis untuk memaparkan materinya, akan didahului oleh pidato iftitah yang akan dibawakan oleh Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara. Kami dengan Bapak Kiai Haji Hamadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala ibadihi allazina istafa. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin wa khairil khair. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ya mewakili Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak-bapak sekalian, para pengurus, Bantim dan pengurus harian, Bapak-bapak pimpinan Majelis Ulama dari kabupaten kota yang kami sama-sama hormati. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini
Ketua Dewan Pertimbangan, sesudah Pak Prof. Abdullah berpulang ke rahmatullah mendengarkan kita, kemudian kita usulkan dan sudah ada pengganti, yaitu yang kita muliakan, kita hormati, Bapak Syekh Al-Bikri, Amal Al-Bikri. Hari ini beliau kurang sehat, masih operasi mata, mungkin di Makassar, kurang jelas apa di sini dari Makassar. Oleh karena itu izinkan saya untuk mewakili Dewan Pertimbangan dalam acara yang berbahagia pada malam hari ini. Hadirin sekalian, tema yang kita diberikan atau yang ada pada acara kita ini adalah bagaimana meneguhkan peran Majelis Ulama Indonesia dalam merawat ukhuwah Islamiyah. Hadirin yang saya muliakan, Allah SWT berfirman surat Yunus ayat 10 atau 9 barangkali kalau saya salah ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. La sya'a rabbuka la amana man fil ardi jami'an. Apa tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Andai kata Tuhanmu menghendaki agar supaya semua orang di dunia ini beriman kepada Allah, pasti tidak bisa. Jadi ini sudah penegasan. Jadi itu sudah satu ketetapan Allah. Tidak mungkin semua orang dapat kita ajak untuk beriman bersama-sama kita sekalian. Oleh karena itu, kita harus ada upaya-upaya bagaimana berdakwah, bagaimana mengajak teman-teman untuk dapat bersama-sama membangun negara yang kita cintai, merawat negara yang kita cintai, membina persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kemajemukan itu. Jadi agama-agama yang ada sekarang ini, begitu pula suku bangsa, etnis, budaya, semuanya itu tidak bisa kita persatukan dalam satu kelompok. Ini Tuhan sendiri yang sudah menegaskan. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kalian akan membenci orang sampai dia beriman baru kamu sayang dia? Tidak mungkin. Jadi ini sudah sampai kiamat akan begitu. Oleh karena itu tidak semua orang akan masuk surga pasti tidak ada isinya. Tidak ada. Itu sudah kepastian. Oleh karena itu kita punya pola, punya metode bagaimana mendakwakan agama ini supaya tidak ada ketersinggungan, tetapi dapat kita bersama-sama membina perdamaian, membuka perdamaian, merawat persatuan. Ya. Jadi ada tagline yang bagus ini saya baca di satu abad NU. Jadi tagline-nya itu itu merawat apa itu? Mau lupa itu. Ada merawat untuk merawat itu merawat persatuan itu yang teradab. Jadi kita itu bagus sekali. Jadi hadirin, kalau kita berkaca kepada pemilu yang lalu, bagaimana hiruk pikuk politik pertarungan di masyarakat, bukan hanya pada elit-elit tapi masyarakat kita. Ini karena kita tidak berperan dengan baik untuk merawat kebinekaan, merawat persatuan dan kesatuan. Sekali lagi, kemajemukan ini sudah pasti dari Allah. Karena itu kita harus berusaha. Rapat koordinasi ini harusnya menghasilkan itu. Apa yang kita bisa lakukan? Dakwah yang sejuk bagaimana yang dapat kita lakukan sehingga betul-betul majelis ulama ini bisa berguna, bermanfaat, berhasil membina kerukunan, keharmonisan, kemudian bisa membawa kemajuan kepada bangsa dan negara.
beberapa hari yang lalu terbaca di medsos ada pembakaran jilbab, ada pembakaran Al-Quran. Lantas ramai di tempat saya ini masuk segala macam bicara kutuk, binasa, mudah-mudahan ini dan sebagainya. Setiap kata-kata yang bagus, semua menista. Disangkanya itu mungkin terjadi di sini Indonesia, dan baru terjadi. Teman saya dari UHO ada yang dalam bahasa menyampaikan, ini kejadian Pak ini ada di sini. Ini kejadian 10 tahun yang lalu, bukan di sini, di India, dan bukan penodaan agama. Yang terjadi itu ada satu negara di India itu memprotes, buru-buru memprotes sistem pendidikan yang tidak cocok dengan mereka, sehingga perempuan itu membakar dia punya jilbab. Kalau dia membakar buku di tangannya bilang Al-Quran. Bayangkan kalau kita tidak punya pengetahuan, bisa kita di adu domba dan sebagainya. Banyak sekali. Tadi pagi saya baca lagi, ada yang lucu-lucu. Ada orang yang orang kulit putih tiba di Bali. Terus masuk restorannya itu orang kulit hitam. Terus teriak, di mana ini yang punya restoran dulu? Ya, ada satu orang tua kulit hitam duduk baca koran di pinggir belakang. Dia diam saja. Tatkala dia bicara sedikit agak menghina itu orang kulit hitam, orang itu hanya senyum. Kemudian besok datang lagi sama begitu. Kemudian datang ketiga kalinya dia cari, dia bilang sudah meninggal. Orang itu sudah meninggal. Yang muncul ada orang kulit hitam tapi gagah, agak gemuk, necis. Saya cari yang kemarin itu. Oh, itu ayah saya. Ingin mau bicara tidak bisa lagi, suatu hari Allah meninggal dunia. Tapi ini ada surat yang tinggalkan yang wasiat untuk Anda. Surat itu bunyinya, silakan dibaca. Kalau pemilihan pasti yang Anda pilih harus lihat untuk cari presiden. Bayangkan itu. Kalau orang tidak pintar itu kita menelaah itu nanti ya, yang lain akan tersinggung. Lantas patok pilih ini menjadi presiden. Itu wasiatnya. Jadi macam-macam gitu. Pada waktu kebakaran di India itu banyak berseliweran, tapi orang kita dibakar di Sorong. Ada ibu-ibu dari Buteng dibakar di Sorong 5 hari yang lalu. Siapa yang bicara? Hampir tidak ada. Dibakar hidup-hidup dan mati di situ. Ya. Hanya diduga mungkin ini yang munculkan anak, kemudian untuk dijual dia punya jantung, hati, segala macam prosesnya. Tidak ada, tidak ramai. Setelah dia tahu ini orang butuh tengah, orang butuh, tidak ramai. Pada itu, tentang pembakaran itu, teriak-teriak, disiram gas dibakar, mati. Yang itu pemadamannya pun ikut terbakar sebagai seorang dia. Tidak ramai. Nah, jadi hadirin sekalian, inilah situasi. Ini yang kita hadapi bukan orang sekarang, tapi ini medsos. Dan ini akan makin hebat pengaruhnya nanti pada tahun ini dan tahun yang akan datang. Tahun politik menurut orang-orang yang berpolitik ini akan makin banyak yang kita dapat nanti. Oleh karena itu, bagaimana bukan hanya dapat ini, tapi bagaimana majelis ulama ini bisa membuat satu sistem pengkaderan calon-calon pembalik yang saya terjun ke desa supaya bisa menangkap semua itu. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi barangkali Pak Sekjen, Pak Sekretaris bisa kita, kalau ada anggaran, bagaimana kita bisa merekrut kita punya anak-anak muda ini, kita terjunkan. Beberapa hari lalu saya berangkat ke satu daerah. Di kapal itu ada 5-6 orang, orang agak putih lah, ya sama kita, saya agak hitam. Terus bicara tentang kapelingan. Saya ngomong, mereka dari agama lain, ada kapelingannya di sini, ada kapelingan ini, ada kapelingan ini untuk didakwahi. Kita tidak melakukan itu. Bagaimana supaya kita bisa
seperti itu efektif, mereka terjun ke rumah-rumah mengajar apa mungkin umatnya atau yang lain atau tapi sudah dikapling ini sini satu, yang kedua sini, ketiga, keempat, kelima sini itu per tahun. Kita bisa menghasilkan itu kalau ada diklat yang kita lakukan, tidak sekedar rapat-rapat seperti ini. Saya kira itu harapan kami, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan untuk kita semua, baik di provinsi maupun daerah di mana kita berada. Yang pasti besok lusa yang kita hadapi ini gelombangnya akan makin besar, mempengaruhi bukan hanya masyarakat kita, tapi iman kita pun bisa akan terpengaruh. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Hamadi dari Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara. Berikutnya kami undang dengan hormat kembali yang mewakili Bapak Kapolda Sutra berkenan untuk tampil di depan. Wakili saja. Yang bodi-bodi tinggi wakili saja. Yang bodi-bodi tinggi wakili saja. Oh, iya, saya sudah tunggu. Saya kan Prof saja yang paling depan. Kalau kumis
berjudul meningkatkan spiritualitas masyarakat melalui program Sutra Beriman dan Beradab yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abu Baidah. Beliau adalah staf khusus Wakil Gubernur bidang pengawasan kesejahteraan rakyat dan masyarakat. Informasi dari kantor gubernur bahwa Pak Wagub itu punya 3 staf khusus, ada di bidang pemerintahan, ada di bidang hukum, dan beliau ini di bidang kes. Selanjutnya akan disusul dengan pemateri kedua, yaitu Bapak Polda yang berbicara tentang peran Polri dalam merawat ukhuwah untuk sutra yang aman. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan secara berturut-turut. Yang pertama, kesempatan kami berikan kepada Bapak Haji Abu Baidah untuk memberikan materi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Tenggara beserta seluruh jajarannya, para ketua dan pengurus Majelis Ulama se-Provinsi Tenggara yang sempat hadir, saudara moderator, hadirin sekalian sama berbahagia. Seyogianya yang akan hadir ini adalah Pak Wakil Gubernur. Saya mohon maaf, saya masih pakaian begini karena baru lepas tadi acara di Sisber. Beliau akan menghadiri satu acara jam 7 malam. Baru tadi beliau mengamanahkan untuk saya sampaikan selain pandang materi beliau. Padahal kemarin kami sudah kirimkan materi beliau di panitia, tapi tiba-tiba beliau berhalangan dan menyampaikan program maaf. Tidak sempat hadir dan titip salam kepada Pak Kiai Haji Mursyid dan Pak Kiai Haji Jakri Nabu. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan beliau bisa hadir. Tadi beliau keempat acara dia laksanakan. Karena itu, oleh kesempatan yang mulia ini menyampaikan program maaf yang seterus-terusnya dan sedalam-dalamnya atas ketidakhadiran beliau. Mohon kiranya dimaklumi dan dimaafkan. Materi yang disampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah meningkatkan spiritualitas masyarakat melalui program Sutra Beriman dan Beradab. Saya mungkin tidak akan terlalu membaca seluruh materi beliau, karena pada hakikatnya yang kita ceramai atau berikan pemahaman ini adalah orang-orang tua kita yang punya kapabilitas dalam merawat dan memberikan semacam wejangan kepada masyarakat. Tadi saya ingin memberikan segmen yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Riha. Di NU itu ada, dia lupa tadi, judulnya merawat tradisi dan menjaga NKRI dalam rangka 1 abad NU. Jadi merawat tradisi. Jadi tadi yang disampaikan bahwa tradisi ini perlu kita rawat, yang bisa menjadi barometer dan menjadi semacam senjata buat kita untuk merawat kearifan dan permodalan yang ada di Bumi Tenggara. Saya akan membaca secara detail materi beliau. Saya hanya ingin langsung di Sutra Beriman dan Beradab. Saya fokuskan di sana. Di Sutra Beriman dan Beradab ini, di Pemprov khususnya, ada bantuan-bantuan rumah ibadah. Dan bantuan rumah ibadah ini tidak satu agama pun yang dibantu. Semua agama dibantu. Baik itu masjid, gereja, pura, wihara, dan lain-lain sebagainya. Besar nilainya tergantung kesanggupan dan dana APBD yang ada. Tapi saya lihat
seluruh yang memasukkan program-program atau proposal itu dapat, walaupun tidak semuanya, ada yang sedikit, ada yang kecil, ada yang besar, jadi tidak merata. Yang kedua, bantuan lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka mewujudkan struktur prima dan beradab. Ini salah satu visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Bantuan Majelis Ulama Bandung dibantu, LPTI, Pesparaya, dan seluruh lembaga-lembaga Islam dan non lembaga Islam. Yang penting kita masukkan proposal di ACC, di disposisi oleh Pak Gubernur atau Wakil Gubernur dan diramu oleh tim verifikasi yang ada di Rokesma. Yang ketiga bantuan organisasi masyarakat untuk paguyuban. Ini juga seperti BKMT, bantuan ormas Islam, kemarin nikah PMI juga dibantu, dan beberapa ormas Islam yang ada di bawahnya termasuk paguyuban. Termasuk bantuan pesantren, bantuan pesantren dan lembaga-lembaga lainnya juga dibantu. Jadi, tergantung kita punya cara memasukkan proposal, dan biasanya kalau misalnya bisa dipagu anggaran definitif biasanya diubah. Juga ada bantuan haji. Bantuan haji ini melalui tim pembimbing haji daerah. Biasanya dianggarkan oleh pemerintah daerah, dan ada juga tim pembimbing daerah yang dari daerah yang dianggarkan oleh Pak Bupati. Dan yang terakhir ada bantuan umroh bagi para imam dan guru ngaji. Insya Allah ini akan berangkat sekitar 40 orang kalau tidak salah, dan akan diberangkatkan pada bulan ini, bulan Februari. Jadi ada majelis taklimnya di sana, ada guru ngajinya, ada imam dan seluruh kabupaten kota diberangkatkan untuk menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Saya kira ini serangkaian pandang yang bisa saya sampaikan, dan intinya adalah bagaimana kita merawat peradaban di provinsi negara ini dengan baik. Mudah-mudahan keberadaan Majelis Ulama bisa menjadi payung untuk seluruh agama yang ada di provinsi negara. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan tidak kurang yang menginfokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bapak Kapolda untuk menyampaikan materi. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya mohon maaf kalau kedatangan saya terlambat, karena saya harus berkhidmat kepada ibu saya yang baru datang dari Jawa, jadi kami mohon maaf datang. Selanjutnya yang kami muliakan Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tenggara, para kiai, para ulama, para ustadz dan ustazah, guru-guru kami, yang saya hormati Bapak yang mewakili Wakil Gubernur, yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama atau yang mewakili hadirin undangan dan para peserta rakor MUI Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbahagia. Pertama-tama mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena kita semua masih diberi umur panjang dan kesehatan serta kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka rakor MUI Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para alim ulama, para ustadz dan ustazah yang telah berkontribusi mendukung dan membantu pelaksanaan tugas-tugas kepolisian khususnya Polda Sultra dan jajaran dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif dan tertib.
Semoga silaturahmi dan kemitraan yang telah terjalin antara MUI beserta jajaran dengan Polda Sultra bisa terus terbina di masa-masa yang akan datang. Sedianya materi ini akan disampaikan oleh Bapak Kapolda, tapi karena rencana beliau ada taksiah di Jakarta, jadi beliau memanggilkan kepada saya. Materi yang diberikan kepada kami judulnya adalah Peran Polri dalam merawat ukhuwah untuk Sultra yang aman. Lanjut. Kami mulai dengan tugas dan peran Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Polri itu ada 3. Sebenarnya tugasnya ada 5, tetapi diringkas dalam 3. Pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi yang diutamakan bukan penegakan hukum. Penegakan hukum itu nanti di belakang. Tapi sebenarnya yang penting adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam memelihara ini, tentu kami juga tidak bisa seperti tadi kami sudah sampaikan, peran ulama, peran ustadz dan ustadzah itu sangat penting dalam membantu. Karena jumlah polisinya tidak cukup. Dalam setiap RT tidak ada polisi, tapi dalam setiap RT mungkin ada ustadz, ustadzah, ada kiai-kiai kampung yang sebenarnya sangat didengar oleh orang-orang di lingkungan itu. Kemudian yang kedua menegakkan hukum. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun perannya yang terkait dengan menjaga ukhuwah adalah melaksanakan tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Adapun misinya dan visinya adalah tentu mewujudkan Polda Sultra wilayah Sulawesi Tenggara yang aman dan tertib dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, sebelum dilanjutkan, kan katanya ukhuwah itu asasnya diawali dengan ta'aruf. Jadi saya mengenalkan diri dulu, ta'aruf kepada para alim ulama, pada guru-guru kami. Rasanya saya ini jadi murid, jadi santri, nggak mau mengenalkan diri, kurang ajar. Nama saya Baris Gono. Saya mendapat amanah jadi Wakapolda mulai September 2020. Jadi insya Allah kalau masih bertahan, jadi Bang Toib 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Kami berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Ada teman angkatan saya, Pak Jahadah, teman angkatan sekalian guru. Kami angkatan 90, kami dulu sama-sama beliau Prasitarda di Undonomo, SKP Undonomo. Lanjut. Terus ya, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, ada ukhuwah ini ada 3, yang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah dan Wataniyah. Lanjut. Asas-asasnya juga saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Yang pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, takaful dan ta'awun. Lanjut. Enak kalau bicara di depan orang-orang yang sudah paham, jadi tidak terus lanjut. Soalnya rasanya saya kurang takzim kalau masuk menggurui guru kan. Kemudian ya, ini adalah peluang dan ancaman sebenarnya. Dalam teori suatu ada peluang dan ancaman. Jadi sebenarnya peluang tetapi juga sekaligus menjadi ancaman dalam ukhuwah. Yang pertama ideologi. Ideologi ini yang selalu menjadi masalah pertama. Karena ideologi ini paling sulit mau diluruskan, mau di deradikalisasi. Kalau sudah ideologi itu udah setengah mati ya. Mungkin Bapak Ibu sudah alami ya. Ideologi ini jadi luar biasa. Bagaimana menyatukan sekian 270 orang, 270 juta orang gitu kan, penduduk di Indonesia ini dalam satu ideologi Pancasila. Itu tidak mudah. Nah, peran Bapak Ibu semua ini luar biasa ya.
Bagaimana supaya orang setuju dengan ideologi itu. Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan, tetapi tetap saja ideologinya Pancasila. Kemudian bagaimana perbedaan mazhab, mungkin Bapak Ibu lebih paham, khilafiyah itu kan juga menyangkut masalah ideologi sebenarnya. Kemudian politik, ya, kita sudah dibawa ke sana. Bapak Ibu sudah paham bagaimana situasi Timur Tengah. Dari mulai katanya ada pembunuh massal, senjata pembunuh massal, ujung-ujungnya yang dirampok minyaknya, ya kan? Karena minyak paling bagus, karena adanya isunya ada pemimpin diktator kayak pemimpin Libya, begitu pemimpinnya ditumbangkan, ujung-ujungnya minyaknya dirampok karena minyaknya paling bagus. Ya, mulai berkembang Arab Spring, ujungnya apa? Minyaknya juga diambil. Ujungnya Suriah diciptakan ISIS karena apa? Karena gas, ya, gas yang punya Suriah yang mau dikelola oleh orang-orang negara-negara kapitalis nggak boleh diciptakan ISIS dan sebagainya. Indonesia diciptakan namanya cepong dan kampret. Sekarang ada istilah lagi, mohon maaf ya, jangan tersinggung karena istilah saya baca di medsos juga. Ada cepong, kampretnya emang jadi kacau. Saya nggak ngerti siapa menciptakan istilah ini. Sekarang diciptakan lagi karena apa? Karena nikelnya mau diambil nggak boleh. Morosi akhir tahun 2020 dipecah, tidak berhasil. Yang terakhir kemarin GNI Morowali Utara dipecah. Supaya apa? Supaya pembangunan smelternya tidak jadi, sehingga nikelnya diambil. Kemudian dipecah dengan isu etnis Cina. Terus TKA Cina dan sebagainya, itu dipecah terus begitu, ditimbulkan kebencian karena apa? Karena udah ambil sumber daya. Pilkada, pilpres, pileg, pilkada juga akan dipecah. Ini sangat rawan. Nah, peran Bapak Ibu bagaimana menyatukan rakyat, mau berbeda pandangan, mau berbeda pilihan, monggo silakan, nggak apa-apa. Tetapi kita tetap bersaudara. Kita tetap NKRI. Ya, tidak ada negara yang paling bagus, yang lebih bagus daripada Indonesia. Bapak Ibu udah pernah mungkin keliling-keliling ke luar negeri, tetap aja kangen dengan Indonesia. Ya. Saya kecilnya makan timbul, kalau di sini apa ya? Di makanannya orang Muna itu. Kabuto. Ya. Saya datang ke sini, waduh, senang banget tuh dapat kabuto, kan dapat singkong kering. Kami buat, kalau orang Jawa itu bilang gatot gitu. Kami buat di sini buat timbul, buat gatot, buat kabuto. Ketika saya di Belanda nggak dapat, Pak. Saya di Prancis nggak dapat itu timbul kabuto. Di Belanda itu 500 rumah makan di Indonesia, cari timbul nggak ada. Padahal 500 rumah makan yang ada di Indonesia, tetap aja nah. Gitu. Di Turki ada, apalagi di Turki makanannya nggak enak, mahal nggak enak gitu kan. Di Eropa, kedinginan, paling enak di sini sudah. Ya kan? Biaya hidup murah, nggak punya uang bisa bon. Ya Pak, bisa hutang. Itu enak Indonesia gitu. Ya, begitu hutang ditagih, ya yang punya hutang lebih galak daripada yang hutangin. Tapi enak Indonesia. Mau ngapain lagi gitu Pak? Kemudian masalah ekonomi, tadi saya sampaikan perebutan sumber daya, itu juga masalah sosial budaya. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu akan dicoba juga dipecah antara daratan dan kepulauan, ya kan? Bapak Kapolda baru waktu itu sebulan atau 2 bulan udah tanya ke saya, kalau ada kayak gini gimana? Saya bilang penegakan hukum. Kalau enggak nanti pecah Pak kita, sudah sara, suku. Hanya karena apa? Mohon maaf, kepentingan politik. Akhirnya dengan sangat terpaksa 16 orang dimasukkan. Nanteng akhirnya. Ini sangat terpaksa. Kami sudah berusaha untuk supaya janganlah. Kita kan saudara kita, apa yang begitu? Sama-sama cari makan kan gitu. Masalahkan konflik sumber daya alam, ya, tambang. Ini kami sudah berkali-kali juga bicara dengan teman-teman LSM Ormas, bagaimana teman-teman adik-adik kita para pemuda lokal itu diberdayakan. Bagaimana adik-adik kita yang lulusan
SMA atau lulusan kuliah itu dikursuskan di BLK sehingga dia siap kerja, kompetensinya itu bisa diserap oleh industri yang ada di sekarang. Tapi cuma sedikit yang nah, akhirnya begitu sumber dayanya dikelola orang pendatang dari luar semua, kisruh. Waduh, kita orang lokal cuma dapat debu. Karena apa? Karena tidak menyiapkan kompetensi telat. Nah, yang punya modal, yang punya uang, yang punya kemampuan melalui para alim ulama Ustadz Ustazah ini kami titip adik-adik kita yang siap kerja kalau bisa masukkan BLK supaya mereka siap kompetensinya itu diserap oleh industri yang ada sekarang. Kemudian batas wilayah geografi. Beberapa waktu yang lalu juga konflik antara batas desa terkait anggaran desa, dana desa. Yang kedua, nah ini ada pembangunan Pak, ada pembangunan waduk yang kemarin Lagongi, batas desa. Terus kemudian Amiroro sekarang ya, Amiroro. Itu karena batas desa. Gitu. Karena apa? Karena tanah ini begitu dibebaskan ada bagiannya kalau masalah, ada bagiannya yang masuk kas desa. Karena batas desa itu juga. Kemudian demografi penduduk, ada suku asli, suku pendatang. Mungkin di sini tidak terlalu besar. Mohon maaf kalau di Papua sekarang Bapak bisa tengok bagaimana orang-orang pendatang itu kasihan, ya kan? Orang difitnah katanya menculik dibakar, padahal enggak. Orang mau beli baju, gitu kan? Nggak mau bayar difitnah katanya bajunya diracun, kiosnya dibakar. Nah, orang makan karena nggak mau bayar, orang muntah-muntah, padahal dia punya bon di situ banyak ditagih, nggak mau bayar. Nah, terus kemudian keracunan dibakar, datang kasih. Karena apa? Karena itu tidak diadu. Ujung-ujungnya apa? Kalau diadu, ujung-ujungnya nanti diambil sumber daya. Timur-timur aja. Papua juga jalan. Kalau Sultra tidak waspada, sudah. Sultra dipecah, sumber daya diambil, kita gigit jari dulu. Maka presiden kita ngotot tidak mau di saksi itu, ya sudah dilawan nggak apa-apa. Dulu ada kerja paksa, terus dulu kan ada kerja paksa, ada tanam paksa, ada kerja paksa. Maksud sekarang ada ekspor paksa, nggak mau. Ya, dilawan. Ini tangan-tangan asing itu seperti itu Pak, akan pecah belah. Ya, buktinya seperti Suriah, yang ada Pak hancur. Ya, Irak hancur, Libya hancur Pak, nyesel kan orang-orang. Lanjut. Terus, ini Bapak Ibu sudah paham. Kami ambil dari Quran Surat Al-Hujurat dari 6 sampai dengan 12. Luar biasa Al-Quran ini, sungguh-sungguh luar biasa. Ini pokoknya ada di sini. Ya, memberi informasi tidak jelas dan meneruskan informasi yang tanpa tabayun. Di situ sudah dijelaskan kalau ada datang orang-orang fasik membawa kabar berita harus dicek dulu, harus ditabayun dulu supaya kita tidak jatuh pada memberi keputusan yang salah. Kemudian kita tidak boleh mengopor-opori, suka manas-manasi saudara yang bertikai, mengolok-olok atau merasa lebih baik. Ya kan? Kita dilarang laki-laki perempuan mengolok kelompok lain, karena boleh jadi orang yang tidak olok lebih baik daripada kita. Lalu mencela, karena kalian mencela, memberi gelaran-gelaran, panggilan-panggilan yang buruk, terus kemudian suzon, bersangka buruk, mencari-cari kesalahan, suka menggunjing atau menggibah. Ya, saya rasa kita semua juga tidak mau makan daging saudara kita sendiri, apalagi dagingnya daging bangke gitu kan, kita nggak mau ya kan. Kita makan daging yang benar aja. Ini juga, ini banyak juga Pak di kami ini. Polisi ini berseragam buruk mencari-cari kesalahan, ada juga di oknum polisi ada. Nah, kalau ada oknum polisi yang begini, saya titip Bapak Ibu diingatkan, ditegur, gitu. Ya, karena mereka juga warga dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu juga punya tanggung jawab untuk memberi nasihat, ya, memperbaiki polisi. Kalau polisinya brengsek, pasti rakyatnya ikut brengsek, masyarakatnya. Demikian juga kalau masyarakatnya jelek, polisi juga ikut jelek. Maka itu seperti ikan dan air. Lanjut.
Ya ini peran Polri dalam merawat uang ada sifat tindakan. Yang pertama adalah preventif, menghindari munculnya potensi gangguan. Yang kedua preventif, yang kemudian represif. Nah, perannya ketika ada di tingkat preventif, lanjut, itu dilakukan oleh intelijen, oleh Bimas dan Humas. Kalau bapak-bapak kedatangan polisi ke rumah, silaturahmi, ini perannya ada di situ, Pak, termasuk bagaimana peran preventif, apakah oleh Intel, oleh Bimas maupun oleh Humas. Lanjut, kemudian peran polisi yang bersifat pencegahan atau preventif. Dari Sabara melakukan patroli penjagaan lalu lintas, juga melakukan pengaturan, Polres melakukan patroli, reserse melakukan patroli cyber. Ini paling banyak, Pak. Kasus sekarang adalah hoax, adu domba di medsos. Kemudian respon patroli jarak jauh dan objektivitas. Lanjut, kemudian perannya dalam represi penegakan hukum. Manakala sudah dilaporkan atau menjadi peristiwa pidana ditemukan oleh polisi atau dilaporkan oleh orang yang dirugikan oleh orang lain, polisi maka wajib bertindak. Maka siapa yang bertindak? Ini Sabara melakukan penindakan pada tindakan pidana ringan. Sebenarnya Sabara kalau tindakan itu piring itu membantu Satpol PP. Misalnya operasi minuman keras, itu sebenarnya tugasnya Satpol PP. Operasi minuman keras itu, karena itu melanggar perda. Kecuali kalau minuman kerasnya adalah yang kadarnya sudah di atas 5% atau kadarnya yang sudah melanggar dari undang-undang kesehatan, tahapan undang-undang kesehatan. Nah itu nanti polisi bertindak. Tapi kalau miras yang dijual seperti Pongasi. di sini ya? Pongasi. Pongasi. Saya juga nggak tahu pongasi itu kayak apa. Pongasi kalau kita nanti software gitu Pak ya. Ponau. Kameko. Ponau. Kayaknya Pak Janda paham benar. Kameko dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kan tugasnya Satpol PP. Nah polisi membackup. Tetangga. Terus sampai dengan reserse Brimob dan Lantas. Brimob ini kalau ada konflik sosial memang tugasnya di situ Pak. Ya. Mencegah nggak bisa, dihentikan. Kalau dicegah nggak bisa, ada konflik, dihentikan. Setelah dihentikan baru dilakukan pemulihan. Lanjut. Nah implementasinya yang pertama adalah aktif dalam gerakan nasional prosedumental dan pembinaan wawasan kebangsaan. Polisi nggak bisa bergerak sendiri. Polisi pasti akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu semua akan dilibatkan. Pembinaan moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebinekaan. Ini juga Bapak Ibu yang memiliki peran. Sosialisasi dan edukasi tentang politik yang bermartabat, menjaga persatuan dan kesatuan. Kami kerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Kemudian mengawal dan memastikan investasi berjalan dengan baik. Tadi kami sudah sampaikan di awal. Penyelesaian konflik secara utuh dan tuntas dengan pendekatan beradab dan bermoral. Ini juga sudah kami lakukan kerjasama dengan LAH misalnya di sini, kemudian lembaga-lembaga adat dan para pemangku kepentingan lainnya. Memastikan negara aman dari berbagai macam konflik dan segala sentimen negatif yang terkait keamanan dan hukum. Kemudian aktif patroli siber. Lanjut. Pentingnya kesadaran dan komitmen bahwa menjadi sunatullah manusia diciptakan berbangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Bapak Ibu sudah lebih paham daripada saya bahwa tabiat manusia ingin hidup aman, nyaman, damai, sejahtera, serta tidak ingin hidup dalam pertikaian dan permusuhan. Itu adalah sifat dasar sebenarnya, bahwa apa yang ada merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Terakhir, kesimpulan, cara merawat Bapak Ibu sudah tahu 4 asas ukhuwah tadi, kemudian menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak sebagaimana yang dijelaskan oleh
saya cuplik menjadi kutipan dari Pak Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakapolda yang telah memaparkan materinya. Izin Pak, kita bisa tanya. Pak, tanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Saya persilakan ini 3 bagian, 4 bagian ya. Dan di sini 1, di sini 1. Ya, ada dari sini. Kalau ada perempuan dulu atau ibu. Ladies first. Dari sini siapa? Ini Pak Daniel. Pak Prof dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang mewakili Wakil Gubernur, Bapak yang mewakili Kapolda, sekaligus Wakapolda Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama kepada Bapak, yang pertama kedua-duanya dulu, bahwa kita ini punya sekretariat, sudah 3 tahun kita berjuang dan sudah dijanji, dua-duanya pernah berjanji. Jadi Kapolda berjanji, Gubernur berjanji akan dibuka. Tapi sampai detik ini Pak belum dibuka. Saya tidak tahu Bapak akan berjanji lagi atau gimana. Atau harus besok selesaikan. Tapi ini kita sebenarnya bisa buka, tapi akan menyebabkan rawan. Kalau kita kerahkan ansor dengan pemuda Muhammadiyah, selesai besok, selesai. Tapi itu akan Bapak menjadi masalah. Jadi tolong Bapak diselesaikan secepatnya, ini masalah. Nah ini kan aneh sebenarnya Pak. Aneh sebenarnya gini. Kalau saya punya tanah, saya mengadu ke Pak Gubernur, dia bisa selesai, itu wajar. Tapi ini kan tanahnya Gubernur. Tanahnya Gubernur, dulu saya setengah dipaksa kita untuk menyerahkan gedung kita di sana yang strategis, dijadikan bank, kemudian kita dibawa ke sana ke hutan-hutan. Katanya tidak ada masalah, ternyata ada masalahnya. Ini tanahnya Gubernur, kok tidak bisa diselesaikan? Nah sekarang kita mau mengadu kemana? Ini persoalan. Sekiranya Pak Kapolda dan Pak Wakil Gubernur malam ini harus berjanji dan kami berjanji Pak harus diselesaikan. Kalau tidak, kami akan selesaikan dengan cara kami sendiri. Kemudian yang kedua, kepada Pak Wakil Gubernur, yang mewakili Wakil Gubernur, saya setuju tradisi dilestarikan, tapi tidak semua tradisi harus dilestarikan. Tadi Pak Kapolda mengatakan ada kameko, minum-minum kameko itu yang sudah dicampur dengan yang memabukkan itu tidak bisa dilestarikan. Demikian pula barang impor, ideologi impor itu tidak semuanya harus ditolak. Sebab kalau ditolak tidak ada yang beragama di Indonesia. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu semuanya dari luar sudah terima. Karena sesuai dengan kepribadian bahasa. Jadi perlu ada need assessment, ada identifikasi yang mana yang harus dipertahankan dan yang mana harus tidak dipertahankan. Dari luar juga yang mana harus diterima dan yang mana harus ditolak. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin apa yang dikatakan dari Pak Wakapolda bahwa kita harus memelihara kedamaian, tetapi jangan khawatir saya begini Pak Wakapolda, bahwa dulu waktu tahun 1589 itu Belanda datang di Indonesia berdagang. Kemudian tahun 1600 EIC berdiri di India oleh pedagang-pedagang India. Sehingga kebakaran jenggot lah pedagang-pedagang Belanda sehingga membentuk VOC pada tahun 1610. Kemudian VOC itu melakukan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara. Diberilah hak oktroy 3 kepada pedagang-pedagang VOC itu. Ada peperangan. Sesudah perang terjadi perdamaian, perjanjian,
Kerajaan-kerajaan tidak hancur, Pak. Jadi kerajaan-kerajaan yang melawan POC itu tidak hancur, tetap ada. Contohnya saya sederhana saja. Kerajaan Buton itu 10 kali mendatangi perjanjian dengan Belanda. Sampai dari sebenarnya tak ada. Rajanya bahkan enak-enak duduk di situ. Enak-enak duduk di situ. Rajanya saja ini. Nah, yang benar yang kita lihat Makassar. Perjanjian Umayyah setelah Sultan Hasanuddin kalah melawan POC, atau perjanjian, maka perahu-perahu layar pedagang orang Makassar itu diperkecil. Tapi kerajaan tetap ada. Dan kita dijajah POC itu selama 198 tahun, 1602 sampai 1800. Itu yang jaga kita itu udah pada datang, loh. Jangan saya khawatir, jangan-jangan ya, jangan-jangan. Mudah-mudahan tidak. Tapi jangan-jangan dengan kedatangan investor pedagang itu, para penguasa kita di Jakarta kan menandatangani perjanjian dengan pedagang itu, sehingga mereka masuk di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Kata orang, dan kata orang yang bekerja di pabrik itu bahwa pekerjaan yang sama, tapi orang hasil lebih tinggi. Ini kan aneh. Di negara mana di Indonesia, di dunia yang terjadi seperti itu? Ternyata dengan kerja kita datang ke Malaysia, ke Singapura, dan berbagai negara dengan status yang sama, tidak mungkin gajinya lebih tinggi daripada orang penduduk setempat. Tidak mungkin. Tapi di Indonesia ada. Dan itu fakta. Baru-baru di televisi, anggota DPR menyatakan ternyata benar terjadi seperti diskriminasi dalam upah kerja. Nah, jangan-jangan nanti anak cucu kita menyatakan bahwa Bapak dulu hadir dan Bapak menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia, berbeda dengan kiai-kiai yang ada dulu. Pangeran Diponegoro, Sultan Badarudin, para kiai yang berjuang melawan Belanda, kok tidak mampu memperjuangkan rakyat Indonesia. Nah, jadi ini perlu kita antisipasi, Pak Wakapolda, perlu kita antisipasi yang seperti ini. Bahwa jangan-jangan terjadi seperti itu. Jadi ini saya membawa aspirasi masyarakat dan aspirasi umat Islam bahwa ini perlu kita pikirkan, jangan-jangan terjadi seperti yang kita diserahkan oleh generasi yang akan datang. Bahwa ternyata apa yang terjadi sekarang ini sama dengan yang terjadi tahun 1602 sampai 1800. Hindia Belanda hanya memerintah tahun 1800 sampai 1942. Di tengah-tengah itu ada pemerintahan Prancis dan di tengah-tengah itu ada pemerintahan Inggris. Ini PR bagi kita, Majelis Ulama Sulawesi Tenggara dan semua rakyat Indonesia. Bagaimana caranya sehingga tidak terjadi seperti itu, supaya kita tidak disesalkan oleh generasi yang akan datang, bahwa kita ternyata tidak ada juga oleh asing sama dengan POC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang dari sana apa tadi yang kata dari sisi ya, boleh sebenarnya. Sikat Pak. Pada Pak, sikat ya. Siapa dikasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak moderator, narasumber, bapak moderator dan narasumber yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Korda yang saya hormati. Memang tidak ada suatu negara di dunia ini, tapi saya tidak mau jadi narasumber keempat ya, cuma sedikit saja. Tidak ada satu negara di dunia ini yang bisa kita ambil sebagai sampel yang persis untuk membangun Indonesia. Karena sekali lagi bisa saya balik bahwa untuk membangun Indonesia tidak ada satu negara pun di dunia ini yang persis kita bisa ambil sampel. Kalau kita lihat dari segi geografi sebagai negara kepulauan, dari suku, dari bahasa, kalau Cina dari ujung Cina sampai
keliling Cina hampir semua sama loh makanya sedikit. Ya. Itu satu sampel. Begitu juga untuk membangun umat Islam di Indonesia. Tidak ada satu negara Islam pun di dunia ini selain Indonesia yang kita bisa jadikan sampel yang persis untuk membangun umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin sebenarnya mempertegas apa yang disampaikan Prof. Anwar. Kalau kita perhatikan tema malam ini yang disuguhkan oleh panitia, meneguhkan peran MUI dalam merawat ukhuwah untuk pembangunan Sulawesi Tenggara dan yang maju dan merata. Demikian juga tema dari dua narasumber kita. Saya bingung dengan pengurus MUI Sutra, bagaimana caranya mau menguatkan perannya sementara kantornya tidak ada. Nah ini saya betul-betul agak bingung ini. Sehingga barangkali PR kita